Welcome to Dunia Dalam Suara. Jauh di selatan Indonesia, tersembunyi di bawah samudra, ada sebuah garis patahan raksasa yang membentang ribuan kilometer. Nah, dari permukaan sih kelihatannya tenang-tenang aja ya. Tapi di dalam keheningannya itu, dia lagi menumpuk energi yang kekuatannya setara ribuan bom nuklir. Dan biar jelas dari awal, yang akan kita bahas ini bukan spekulasi, bukan juga cerita fiksi atau film bencana, sama sekali bukan. Ini adalah hasil dari permodelan ilmiah yang sangat cermat, yang datanya diambil dari riset terkini dan dipublikasikan di jurnal-jurnal sains paling kredibel. Jadi, pertanyaan terbesarnya sekarang, dengan energi sebesar itu yang terus-terusan numpuk dalam diam, apa sih yang sebenarnya sedang menunggu kita tepat di bawah sana? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, mari kita mulai selami lebih dalam. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ada serangkaian studi baru yang mengungkap sebuah pola. Dan jujur aja, polanya ini sangat mengganggu. Pola keheningan yang datang dari segmen-segmen patahan raksasa ini, gini deh logikanya. Segmen patahan ini tuh seharusnya secara berkala ngelepasin energi lewat gempa-gempa kecil. Wajar kan? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka ini diam, udah terlalu lama diam. Dan dalam dunia seismologi, keheningan kayak gini tuh bukan kabar baik. Justru ini sinyal bahaya. Ini pertanda kalau tekanan yang tersimpan, kemungkinan besar, udah melampaui batas wajarnya. Sekarang, yuk kita bongkar sains di balik keheningan yang mengkhawatirkan ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi secara teknis di dasar samudra? Nah, inti dari semua ini adalah sebuah konsep yang namanya lock zone atau zona terkunci. Coba bayangin ya, lempeng Indo-Australia itu kan terus bergerak, nyeruduk ke utara. Tapi dia itu nyangkut, ketahan tepat di bawah lempeng Eurasia. Jadi keduanya nggak gerak sama sekali, mereka saling mengunci. Dan selama ratusan tahun, tekanan di titik ini terus numpuk, dan numpuk tanpa henti. Analogi paling pas buat ngegambarin proses ini ya kayak busur panah. Lempeng Indo-Australia terus neken, tapi karena posisinya terkunci, lempeng di atasnya jadi nggak bisa kemana-mana. Akibatnya apa? Lempeng itu mulai melengkung, persis kayak busur yang ditarik makin kencang. Makin lama ditarik tanpa dilepasin, ya makin dahsyat energi yang bakal terlontar pas di akhirnya patah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam simulasinya. Mari kita lihat apa yang terjadi detik demi detik saat zona yang udah terkunci selama ratusan tahun itu akhirnya udah nggak sanggup lagi nahan tekanan. Dalam skenario terburuk menurut sains, gempa yang dilepaskan bisa mencapai magnitudo 9.0. Angka ini bukan main-main loh. Ini hasil kalkulasi dari seberapa luas zona terkunci yang bisa pecah secara serentak. Dan energinya jauh lebih besar dari gabungan seluruh bom nuklir yang pernah diledakkan dalam sejarah manusia. Dan guncangannya ini bukan kayak gempa yang mungkin pernah kita rasain. Simulasi menunjukkan guncangan bisa berlangsung sampai 4 menit. 4 menit penuh. Coba bayangin deh, itu waktu yang rasanya kayak selamanya, cukup buat bikin siapapun panik dan kehilangan keseimbangan. Bahkan sebelum bangunan-bangunan mulai roboh. Tapi, ini dia bagian yang paling krusial dan sering banget kelewat. Waktu daratan berguncang hebat, di dasar laut terjadi sesuatu yang jauh lebih fundamental. Lantai samudra itu secara vertikal terangkat dan turun beberapa meter. Gerakan inilah yang mindahin volume air dalam jumlah yang masif banget. Dan inilah pemicu sebenarnya dari bencana berikutnya. Jadi, poin pentingnya di sini adalah ini. Gempa itu sendiri bukanlah akhir dari cerita. Guncangan dahsyat tadi itu cuma babak pembuka. Babak yang paling mematikan justru baru dimulai setelah tanah berhenti berguncang. Energi dari pergerakan dasar laut tadi sekarang berubah jadi gelombang tsunami. Di laut dalam, gelombang ini melesat dengan kecepatan sampai 900 km per jam. Ya benar, secepat pesawat komersial. Cepat, sunyi, dan hampir nggak kelihatan di permukaan. Coba deh kita perhatiin lini masa ini buat ngerti betapa berharganya setiap detik.
Setelah 4 menit guncangan itu berhenti, simulasi menunjukkan gelombang pertama bisa menghantam pesisir cuma dalam waktu 20-30 menit. Ini waktu yang sangat-sangat singkat, nggak cukup buat nunggu perintah atau peringatan resmi. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah kalau kita tahu harus segera bergerak saat itu juga. Begitu mendekati pantai yang dangkal, energi gelombang yang luar biasa itu dipaksa naik ke atas. Di sebagian besar garis pantai, ketinggiannya bisa mencapai 10-20 meter. Tapi, di beberapa lokasi dengan geografi pesisir tertentu, kayak teluk yang sempit, skenario terburuknya menunjukkan ketinggian gelombang bisa melonjak sampai lebih dari 30 meter, setara gedung 10 lantai. Sekarang, kita beralih dari lautan ke daratan. Mari kita lihat apa yang terjadi saat gelombang raksasa ini yang bawa energi dari dasar samudra akhirnya bertemu dengan kota-kota di pesisir selatan Jawa. Ironis banget kan? Area yang kita kenal sebagai surga wisata, pantai-pantai landai yang indah, justru adalah titik paling rapuh. Bentuknya yang landai itu jadi kayak karpet merah buat tsunami, yang memungkinkan gelombang menerobos jauh ke daratan tanpa ada penghalang yang berarti. Dan dampaknya nih nggak akan berhenti di garis pantai. Coba pikirin deh, hancurnya infrastruktur vital kayak kilang minyak Cilacap, pelabuhan, dan pembangkit listrik, itu bakal memicu efek domino yang masif. Rantai pasokan nasional bakal lumpuh. Artinya, ini bukan lagi bencana lokal. Ini udah jadi krisis ekonomi nasional yang dampaknya bakal kita rasain semua, dimanapun kita tinggal. Oke, setelah melihat semua skenario ini, wajar banget kalau kita merasa takut. Tapi, tujuan dari sains ini bukanlah untuk menakut-nakuti. Tujuannya adalah untuk mengubah rasa takut itu menjadi kesiapan. Karena pada akhirnya semua riset ini membawa kita pada satu kesimpulan yang nggak bisa kita hindari. Pertanyaannya itu bukan lagi apakah gempa dan tsunami ini bisa terjadi, tapi seberapa siap kita ketika waktunya benar-benar datang. Penting banget untuk diingat ya, sains ini bukan ramalan kiamat. Anggaplah ini sebagai peta bahaya. Sebuah alat yang luar biasa kuat yang ngasih kita pengetahuan buat merancang evakuasi, membangun dengan lebih baik, dan pada akhirnya memperbesar peluang kita semua untuk selamat. Maka, sebelum getaran panjang itu terasa, sebelum cakrawala di kejauhan sana berubah, ada satu pertanyaan yang harus kita semua jawab dengan jujur. Bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Ketika bumi akhirnya berbicara, apakah kita benar-benar tahu harus lari kemana? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Terima kasih.